Selamat pagi, Shalom. Saudara, kita bersyukur pada Tuhan. Pagi hari ini kita bisa kembali datang beribadah pada Tuhan. Saudara, ini merupakan satu anugerah ya, kalau kita boleh diizinkan Tuhan untuk boleh datang bersekutu dengan Dia. Bapak Ibu sekalian, saudara, minggu hari ini kita kembali lagi membahas atau kembali lagi kita belajar bersama-sama dari surat Ibrani, Bapak Ibu sekalian. Saudara, nggak terasa kita sudah masuk di dalam pasal yang ke-8 ya. Berarti kita sudah melewati minggu-minggu yang cukup panjang ya. Kita bahas dari Ibrani 1 sampai 7 dan hari ini kita bisa masuk di pasal ke-8 Bapak Ibu sekalian. So, tema kita adalah perjanjian lama dan perjanjian yang baru, Saudara. Mari kita membaca Alkitab kita Ibrani 8 ayat 1 sampai 13 Bapak Ibu sekalian. Semoga terlihat ya. Saya akan baca ayat 1, saudara akan baca ayat 2, demikian kita bergiliran sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan memulai terlebih dahulu. Inti semua yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Silakan. Dan melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk membawa persembahan dan kurban, karena itu imam besar itu perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Mereka melayani dalam kemah yang menjadi lambang dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Perhatikanlah, demikian firman Tuhan, bahwa engkau harus membuat semuanya itu menurut pola yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat yang kedua. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku mengabaikan mereka. Demikian firman Tuhan. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan," sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Ketika ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Apa yang menjadi tua dan usang akan segera lenyap. Bapak Ibu sekalian, demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saudara, kalau pada waktu saudara mungkin membaca Alkitab, saudara, apakah ada yang pernah mempertanyakan satu pertanyaan begini, saudara? Kenapa sih Alkitab kita itu disebut dengan perjanjian lama dan perjanjian yang baru gitu? Kenapa Alkitab kita itu terbagi menjadi dua bagian? Ada perjanjian lama, lalu ada perjanjian baru gitu. Kita mungkin sudah pernah bertanya seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa jawaban yang kita bisa atau yang coba diberikan saudara oleh beberapa penafsir Alkitab, oleh beberapa sarjana Alkitab, saudara. So, singkatnya kalau kita bisa mengatakan kenapa ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru, saudara. Singkatnya kita bisa mengatakan bahwa perjanjian lama itu berbicara tentang sebelum kelahiran Kristus, gitu ya. Jadi sebelum kelahiran Kristus, dan perjanjian baru itu disebut atau berbicara tentang setelah kelahiran Kristus. Singkatnya bisa dikatakan begitu, Bapak Ibu sekalian.
Tetapi yang kedua, saudara, kenapa kemudian kita bisa mengatakan ini perjanjian lama dan ini perjanjian baru? Saudara? Kenapa? Karena dua-duanya, baik perjanjian yang lama maupun perjanjian yang baru, saudara, sama-sama berbicara tentang perjanjian Allah kepada umatnya. Ya, jadi baik perjanjian lama maupun perjanjian baru sama-sama berbicara tentang perjanjian Allah kepada umatnya. Nah, saudara, perjanjian lama itu bicara tentang nubuatan. Ya, jadi perjanjian lama bicara tentang nubuatan, perjanjian Allah kepada umatnya. Sedangkan saudara, perjanjian baru itu bicara tentang bahwa perjanjian keselamatan itu digenapi, saudara, atau penggenapan daripada perjanjian lama. Jadi perjanjian lama adalah nubuatan tentang perjanjian, dan perjanjian baru itulah penggenapan daripada nubuatan di dalam perjanjian lama itu. So, atau kalau kita bisa mengeksplor lagi jawabannya Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, bahwa perjanjian lama, saudara, itu bicara tentang perjanjian Allah akan rencana keselamatan dan rencana penebusan Allah bagi umat manusia. Ya, jadi kalau kita bisa breakdown ke makin dalam, saudara, isinya adalah tentang apa? Perjanjian lama itu tentang nubuatan, perjanjian penebusan, perjanjian keselamatan yang Tuhan udah rancangkan bagi umatnya. Lalu dalam perjanjian baru Bapak Ibu sekalian, maka rencana penebusan keselamatan yang Allah janjikan di perjanjian lama itu digenapi, begitu ya. Digenapi di dalam Kristus. Jadi perjanjian baru itu merupakan penggenapan akan janji atau rencana keselamatan yang Allah janjikan di perjanjian yang lama itu. Atau kalau kita bisa mengeksplor lebih lanjut begini, saudara, bahwa dalam perjanjian lama, saudara, kita menemukan ada bagian-bagian di mana Allah itu mengikat perjanjian dengan umatnya. Saudara, begini misalnya, saudara, waktu kita membaca kitab Kejadian, ya, kita membaca kitab pertama di dalam Alkitab kita, Bapak Ibu sekalian, kitab Kejadian. Kalau kita baca Kejadian pasal 3, Bapak Ibu sekalian, Kejadian 3 ayat yang ke-15, di situ perjanjian antara Allah dengan keturunan daripada perempuan itu atau Hawa dan keturunan daripada ular itu, begitu ya, atau iblis itu, saudara. Nah, dalam bagi itu kita menemukan begini, saudara, bahwa Allah mengatakan bahwa keturunan daripada perempuan itu, yaitu Hawa, yang nantinya itu merujuk kepada Kristus, itu akan meremukkan kepala si ular, ya. Dan si ular itu akan meremukkan tumit daripada keturunan dari perempuan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara, para sarjana Alkitab, saudara, menyebut ayat ini dengan sebutan, saudara, proto-evangelion atau Injil pertama yang dimunculkan, Injil pertama yang disebutkan di dalam Alkitab kita, begitu ya. Bukan baru muncul Injil di Markus, Matius, Lukas gitu, bukan, tapi bahkan pemahaman atau isi atau kebenaran Injil itu tentang keselamatan Allah itu udah dirancang sebelumnya, begitu ya, dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15 itu. So, itu perjanjiannya, begitu. Nah, so kapan ini selesai? Kapan ini tergenapi, Bapak Ibu sekalian? Tergenapinya nanti di dalam Kristus, gitu. Bahwa ketika penyaliban Kristus itu seolah menggambarkan bahwa memang nampaknya ya ular itu atau iblis atau bisa dikatakan juga dosa itu kelihatannya ya menghukum atau menghancurkan tumit daripada Kristus. Tetapi dengan anugerahnya Kristus itu, keturunan daripada perempuan ini meremukkan kepala si ular yang menggambarkan tentang dosa dan juga kejahatan. Dan Kristus menang terhadap hal itu. Itu ya, kita menemukan dalam perjanjian lama ada ini dan digenapi dalam Kristus. Gitu. Selalu kalau kita membaca lagi, Bapak Ibu sekalian, di dalam pasal berikutnya kitab Kejadian, saudara, kita juga menemukan ada perjanjian yang Allah itu juga ikatkan dengan umatnya, yaitu kepada Abraham, saudara, atau yang sering disebut dengan Abrahamic Covenant, saudara, perjanjian dengan Abraham, ya. Setelah kita membaca dalam Kejadian 12, ya, kita menemukan situ gimana Tuhan memanggil Abram, ya, keluar dari negerinya,
ke satu negeri yang akan ditunjukkan Tuhan kepada dia. Lalu Tuhan bilang bahwa melalui Abraham itu akan mendapat berkat ya. Banyak kaum akan mendapat berkat. Berkat Tuhan kepada Abraham itu tentang apa? Tanah, begitu ya, keturunan dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita hanya berhenti, saudara, di dalam perjanjian Abraham itu hanya kepada konsep bahwa Allah akan memberkati tanah, lalu keturunan, begitu ya. So kita maka kehilangan satu kaitan perjanjian yang kuat begitu. Saudara, para sarjana Alkitab mencoba melihat dan melihat kebenarannya bahwa perjanjian Allah dengan Abraham di sini, saudara, dengan Abraham ini bukan hanya bicara tentang tanah atau keturunan begitu ya, tetapi juga di sini bicara tentang konsep akan keselamatan gitu. Bahwa segala bangsa itu akan mendapat berkat dari keturunan Abraham gitu ya. Berkat apa yang diberikan itu? Itu berkat daripada keselamatan. Keselamatan bagi bangsa-bangsa, saudara. Melalui Abraham, maka kita membaca di dalam silsilah Yesus gitu ya. Kita bisa melihat runutannya gitu bahwa Yesus adalah anak Abraham. So, ini menunjukkan betapa perjanjian lama itu memberikan sebuah janji dan perjanjian baru itu menggenapinya di dalam dan melalui Kristus. Saudara, kalau kita maju lagi begitu ya, terakhir ya, maju lagi saudara. Di dalam perjanjian Allah dengan Daud, Bapak Ibu sekalian, Raja Daud, atau yang kita mungkin pernah dengar istilahnya Davidic Covenant, begitu, perjanjian Daud. Nah, saudara, kita baca di dalam 2 Samuel ya, pasal yang ke-7, saudara, di situ memang bicara tentang bahwa bukan Daud yang akan mendirikan bait Allah, begitu ya, tetapi Salomo, begitu, anak daripada Daud yang akan mendirikan bait Allah. Gitu. Tetapi saudara, ada suatu ungkapan yang menarik di situ, yaitu mengatakan bahwa kerajaan Daud itu akan kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Gitu. Saudara, apa maksudnya? Gitu. Kalau kita melihat bahwa kerajaan Daud dalam artian kerajaan Salomo, saudara, yang kemudian diteruskan oleh Salomo, begitu ya. Bukannya mengalami kekokohan, malah perpecahan, bukan, gitu ya. Terpecahlah menjadi utara dan selatan dan seterusnya begitu. Lalu saudara sekalian, para penafsir mencoba melihat bahwa ini juga adalah satu nubuatan, satu rencana janji Allah bagi umatnya begitu. Yang kokohnya itu yaitu kerajaan di mana sang raja yang dari keturunan Daud itu akan memerintah untuk seterusnya dan selama-lamanya. Jadi perjanjian ini, saudara, bahwa kerajaan Daud akan kekal selama-lamanya, itu akan ditegakkan oleh anak atau keturunan daripada Daud. Siapa itu, Bapak Ibu sekalian? Kalau kita baca, saudara, di dalam silsilah Yesus Kristus, saudara, maka Daud itu menjadi bapa leluhur daripada Kristus. Dan kita pun juga sekali mendengar bahwa Kristus itu juga disebut dengan Kristus anak Daud, saudara. So artinya apa? Kristus yang dinyatakan di perjanjian baru itu, saudara, menjadi penggenapan dari rencana Allah akan kerajaannya untuk selama-lamanya yang dijanjikan kepada Daud. Dan Kristus menggenapkan hal itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat, saudara, bahwa baik perjanjian lama maupun perjanjian baru merupakan sama-sama berisi atau membicarakan tentang perjanjian Allah kepada umatnya. Perjanjian Allah kepada Adam, kepada Abraham, kepada Daud, dan kepada tokoh-tokoh perjanjian lama lainnya sekalian. Dan bahkan kalau kita membaca lagi di kitab-kitab Nabi, saudara, bahwa Allah pun juga menjanjikan keselamatan kepada para nabinya untuk sampai kepada umatnya. Semua itu tergenapi, semua itu kemudian dinyatakan di dalam Kristus, di dalam perjanjian baru yang kita miliki. So kita melihat ya betapa Allah itu setia pada perjanjiannya. Allah itu tidak pernah mengingkari perjanjiannya. Allah dengan setia, saudara, menyatakan janji penebusannya, keselamatannya bagi kita sebagai umatnya. Sampai hari ini pun juga Tuhan tetap beranugerah kepada setiap kita umatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian,
Ibrani yang tadi kita baca, saudara, memberikan pada kita sebetulnya apa sih yang Kristus nyatakan, ya, tentang perjanjian baru, ya. Atau apa sih yang Kristus nyatakan pada kita di dalam perjanjian yang baru yang Ia berikan kepada kita sebagai umatnya. Saudara, Ibrani tadi 8 yang kita baca memberi kita 3 hal, ya. Apa sih yang Kristus nyatakan di dalam perjanjiannya yang baru bagi kita? Nah, yang pertama ini, Bapak Ibu sekalian, saudara, perikop ini memberikan kepada kita tentang konsep atau tentang pemahaman mengenai keimamatan Kristus, mengenai keimamatan Kristus. Saudara, penulis surat Ibrani, ya, tadi kita baca begitu Bapak Ibu sekalian, ayat pertama, ya. Penulis Ibrani, saudara, dengan satu tegas, ya, dengan satu penegasan yang ia bilang begini, saudara. Inti dari semua yang kita bicarakan adalah tentang bahwa kita itu mempunyai imam besar, gitu. Saudara, di pasal 8, ya, ayat yang pertama, saudara, mengatakan begini, bahwa kita mempunyai imam yang besar atau imam besar, gitu ya. Nah, ini adalah seluruhnya yang dibicarakan di pasal-pasal sebelumnya. Saudara, siapa sih imam besar yang dimaksudkan oleh penulis? Kalau kita membaca, saudara, dalam pasal-pasal sebelumnya, maka jelas, ya, imam besar yang dimaksud di sini itu merujuk kepada Kristus, ya, merujuk kepada Yesus sebagai imam besar, bukan imam-imam besar orang-orang Yahudi di dalam perjanjian yang lama, saudara. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa penulis surat Ibrani, ya, ingin membawa pembacanya waktu itu dan juga kita hari ini bahwa Yesus adalah imam besar yang merupakan penggenapan dari imam besar dari perjanjian lama. Atau dengan istilah lain, Bapak Ibu sekalian, Yesus itu ingin menunjukkan bahwa, atau penulis Ibrani ini ingin menunjukkan bahwa Yesus itu merupakan puncak, ya, merupakan final daripada konsep keimamatan yang digambarkan di dalam perjanjian lama. Yesus adalah imam besar yang sempurna dan yang final, ya. Jadi ketika Kristus datang, saudara, ke dalam dunia ini, melakukan pelayanannya sampai kepada penyalipannya dan kebangkitannya, saudara, itu menjadi satu bukti bahwa Kristus itu mengakhiri, saudara. Kristus mengakhiri seluruh tugas, peran, jabatan, dan konsep imam dalam perjanjian lama. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa waktu kita mengenal atau waktu kita memahami Kristus datang, saudara, kita meyakini atau kita melihat bahwa Dia mengakhiri seluruh konsep peran jabatan imam dalam perjanjian lama itu. Sehingga sekarang sudah tidak ada lagi, saudara, jabatan imam itu, begitu. So, artinya apa? Semua tugas, semua peran, semua jabatan, fungsi keimamatan yang ditekankan dalam perjanjian lama itu telah berakhir, dan kemudian Kristuslah yang menjadi imam besar untuk selama-lamanya dan seterusnya bagi umatnya, saudara. Nggak perlu lagi ada manusia atau imam yang secara manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahkan kalau mungkin saudara kita mungkin pernah mengingat, ya, kisah atau peristiwa ketika Kristus disalibkan, saudara. Ketika Kristus disalibkan, maka kita melihat tirai daripada bait Allah atau bait suci itu terbelah menjadi 2, begitu, ya. Saudara, pada waktu penyaliban Kristus. So, ini menandakan apa, saudara? Menandakan bahwa hubungan Allah dengan umat, ya, yang selama itu, saudara, selama ini itu hanya bisa dijembatani oleh imam atau hanya bisa diwakili oleh imam, saudara, sekarang menjadi berakhir, gitu. Jadi ketika tirai itu memisahkan hubungan antara umat dengan Allah, dan hubungan itu hanya mungkin dijembatani atau diperantarai oleh imam, saudara, maka waktu penyaliban Kristus, tirai itu menjadi terbelah sehingga umat itu punya satu bisa datang dengan Allah, ya, kepada Allah tanpa ada pembatas. Saudara,
hal ini seringkali menjadi pemahaman yang hanya berhenti di situ, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi seolah-olah dengan karya Kristus, pemisah antara kita dengan Allah itu menjadi terputus, lalu kita itu bisa dengan secara enaknya datang pada Allah, begitu, saudara. So, secara satu sisi ini betul, begitu ya, tapi nggak utuh, saudara. Kenapa? Karena begini, saudara sekalian, bahwa betul bahwa sekarang sudah tidak ada lagi pemisah antara kita dengan Allah. Karena tirai itu udah terbelah ya, menjadi sebuah simbol gitu. Betul, sekarang kita sudah tidak lagi perlu imam untuk kita bisa punya hubungan menjadi perantara kita dengan Allah, begitu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita masih perlu satu pribadi begitu yang menjadi perantara kita umat manusia dengan Allah gitu. Dan peran itu bukan dikerjakan oleh manusia. Itu adalah Kristus gitu. Jadi Kristus, saudara, menjadi penggenapannya begitu. Kristus menjadi perantara kita dengan umatnya, enggak perlu lagi manusia. Dan di dalam Kristus, ya, kita itu bisa punya relasi. Kita bisa punya satu kedekatan. Kita diizinkan Tuhan untuk datang kepada Allah di dalam dan melalui Kristus. So, ini semoga menjadi satu perenungan kita ya, menjadi sebuah kebenaran yang kita pegang Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam Kristuslah yang menjadi perantara kita. Enggak perlu lagi ada manusia-manusia atau imam-imam di dunia ini yang bisa membawa kita pada Tuhan. Bahkan hamba Tuhan sekalipun, saudara, enggak. Ya. Tapi Kristus, setiap kita, ya, waktu kita di dalam Kristus, kita bisa datang pada Allah karena Kristuslah yang menjadi perantara kita dengan Allah. Saudara, lalu kenapa sih kemudian penulis Ibrani itu menyebutkan bahwa kita sekarang punya imam besar yang di dalamnya kita itu bisa punya satu relasi, punya satu kita diizinkan masuk atau punya menghampiri Allah dalam Kristus, saudara. Kenapa? Nah, saudara, penulis Ibrani itu memberikan beberapa gambaran-gambaran yang penting tentang pribadi sang imam besar itu, saudara. Apa gambaran yang diberikan oleh penulis Ibrani, saudara? Saudara, kalau kita membaca di dalam pasal 7 ayat yang ke-26 sampai 27, saudara, ada satu penggambaran ya tentang imam besar itu, begitu. Saudara, di ayat yang ke-26 sampai 27, saudara, beberapa hal yang penting, begitu ya. Bahwa imam besar itu, saudara, imam besar yang apa? Yang saleh, yang tanpa salah, yang tidak cemar, terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat di surga. Ia tidak harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umat-umatnya. Nggak perlu. Dan ia juga bahkan mempersembahkan dirinya sendiri, bukan mempersembahkan hewan kepada Allah. Saudara, itulah gambaran ya daripada sang imam besar itu, yaitu Kristus itu, Bapak Ibu sekalian. Saudara, pertanyaannya begini, saudara. Adakah manusia yang dapat memiliki gambaran atau kriteria atau karakteristik yang seperti itu, saudara? Nggak ada, gitu ya. Bahkan imam besar pun yang di dalam perjanjian lama, saudara, imam kepala bahkan ya, yang pada waktu itu ya, kalau kita mungkin pernah membaca begitu ya, bagaimana imam kepala itu diundi gitu, siapa mereka yang bisa masuk ke dalam ruang maha suci setahun sekali, saudara. Bahkan mereka pun yang ketika diundi memperoleh begitu ya, kesempatan untuk melayani di dalam bait, dalam ruang maha kudus, Bapak Ibu sekalian, mereka pun juga perlu untuk apa? Menyucikan diri mereka terlebih dahulu, perlu membawa kurban pertama-tama, bukan untuk umat, tapi untuk diri mereka sendiri, sehingga mereka layak begitu ya, untuk mereka bisa membawa persembahan umat kepada Allah gitu. Setelah gambaran imam besar dalam perjanjian lama sekalipun itu tidak memiliki gambar seperti ini begitu ya, yang enggak salah, yang saleh, yang tidak cemar dan seterusnya. Setelah hanya Kristuslah yang memiliki karakteristik seperti ini. Hanya Kristuslah yang memiliki gambaran seperti ini. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian,
Kristus itu layak menjadi imam besar bagi kita. Kristus layak, saudara, menjadi perantara kita dengan Allah. Kristus layak membawa kita umat yang berdosa ini, saudara, untuk menghadap Allah dengan kasih karunia di dalam Kristus. Saudara, ketika Kristus itu, sang imam besar itu datang, saudara, di dalam Kristus, maka kita tidak lagi memerlukan daripada imam besar yang ada di perjanjian lama. Bahkan sampai seterusnya, sampai selamanya kita tidak perlu lagi. Karena Kristus sudah final. Karena Kristus sudah menjadi puncak penggenapan dari seluruh bayang-bayang akan imam yang akan membawa umat kepada Allah. Itu di dalam dan melalui Kristus. So, yang kedua, kalau kita membaca lebih lanjut, apa sih gambaran tentang imam besar, saudara, dalam Ibrani 8 ini, saudara? So, ayat yang pasal pertama, saudara, ayat pasal 8 ayat 1 bilang begini, Bapak Ibu sekalian, bahwa imam besar yang demikian yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Saudara, apa sih artinya ya? Apa sih artinya duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar? Saudara, apa artinya Bapak Ibu sekalian? Saudara, dalam dunia kuno pada waktu itu ya, di zaman kuno Bapak Ibu sekalian, seseorang yang berada atau duduk di sebelah kanan raja adalah seseorang yang sangat disegani ya. Seseorang yang sangat dihormati, berwibawa, bermartabat dan seterusnya begitu. Bahkan saudara, raja-raja pun juga menaruh hormat. Raja-raja bahkan menghargai, menghormati orang ini, saudara. Orang yang diberikan posisi kita duduk di sebelah kanan daripada raja-raja, saudara, pada dunia kuno pada waktu itu. Saudara, waktu Kristus itu digambarkan dengan bahwa ia duduk di sebelah kanan Allah, saudara. Ingin menunjukkan betapa Kristus itu ditinggikan, ya. Dia diagungkan, dia dihargai, dia dihormati, ya. Dia mendapat posisi yang dihormati begitu ya di dalam kerajaan Allah, saudara. Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca di dalam Filipi ya, Filipi pasal yang kedua, saudara, tentang kalau kita baca ya bahkan keseluruhan, kita melihat bagaimana Kristus itu merendahkan dirinya, lalu ia mengambil rupa seorang hamba dan sampai dia mati di atas kayu salib, Bapak Ibu sekalian. Lalu di ayat yang ke-9, saudara, Filipi 2 ayat 9 bilang begini, itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara, exalted ya, atau meninggikan itu berkaitan dengan konsep di mana ada seseorang yang duduk di sebelah kanan raja-raja dalam dunia kuno pada waktu itu, dan Kristus itu diberikan posisi seperti itu begitu ya. Saudara, tentu kita tidak bisa memisahkan gitu ya Kristus sebagai raja, lalu kita mengatakan oh kalau gitu dia bukan Allah, saudara. Bukan itu percaya, saudara sekalian. Kita tetap percaya bahwa Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus adalah satu ketiga yang esa begitu ya. Tapi ini untuk menggambarkan betapa Kristus itu ya ditinggikan di dalam kerajaannya gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu gambarannya ya, bagaimana Kristus itu ditinggikan sedemikian rupa sebagai satu pribadi yang ditinggikan bahkan oleh Allah oleh karena apa yang Kristus sudah kerjakan di tengah-tengah dunia ini, saudara. Nah, waktu ini juga diberikan ini untuk membandingkan, saudara, betapa imam-imam besar waktu itu gitu ya, yang manusia ya. Mereka itu hanya mengerjakan tugas keimaman mereka dalam dunia ini begitu. Mereka hanya manusia, saudara, mereka hanya keturunan Lewi yang dipercaya oleh Allah untuk menjadi imam melakukan tugas-tugas dalam peribadahan mereka. Ketika Kristus dikatakan imam besar yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar, untuk membandingkan tentang keimamatan Kristus yang begitu agungnya, begitu tingginya, begitu mulianya dibandingkan dengan imam-imam dalam perjanjian lama itu. Bahkan Imam Harun sekalipun, Imam Harun imam yang begitu disanjung, ditinggikan ya,
yang dipandang oleh orang-orang Israel sebagai imam besar mereka, yaitu Harun begitu. Tetapi Kristus akan melebihi daripada Harun. Itu sebabnya kita baca di dalam Ibrani 7 ayat yang ke-20 sekian begitu ya. Di perikop sebelumnya, saudara, membandingkan bahwa Harun itu atau Kristus itu sebagai imam lebih tinggi daripada imam Harun, imam besarnya orang Yahudi pada waktu itu. So, itu yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Tapi yang menarik saudara begini ya. Jadi ayat yang ketiga, saudara, setelah kemudian penulis Ibrani menggambarkan begitu ya, betapa Kristus itu tinggi, ditinggikan ya, dipuja, disembah ya. Bahkan dia mendapatkan posisi duduk di sebelah kanan tahta yang maha tinggi, saudara. Di ayat yang kedua, saudara, atau di bagian yang ketiga ya, di dalam poin ini, saudara, menggambarkan begini, saudara. Kristus itu atau ia itu melayani ibadah di tempat kudus. Semenarik ya kalau kita lihat misalnya. Setelah di ayat 1 Kristus ditinggikan sedemikian rupa begitu ya. Lalu di ayat kedua mengatakan bahwa dia melayani ibadah di tempat kudus. Saudara, dua ayat ini menarik ya. Kenapa? Karena sepertinya ada bertolak belakang gitu ya. Satunya begitu tinggi, begitu diagungkan begitu ya. Satunya melayani, menjadi pelayan, menjadi hamba di tengah-tengah dalam ibadah di tempat kudus. Saudara, hal ini mengingatkan kita, saudara, di dalam perkataan Yesus ya, ketika dia mengatakan bahwa barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin ditinggikan, saudara, ia harus melayani sesamanya itu. Nah, Kristus ya, sang raja itu, yang ditinggikan itu, dia melayani di dalam tempat kudus. Dulu ini tempat kudus ini bicara tentang surga, ya, dia tentang tempat di mana Allah berada. Ya. Dia adalah raja segala raja, tetapi dengan setia dia melayani, saudara. Saudara, apa sih yang dikerjakan oleh Yesus, saudara? Dia melayani, melakukan tugas keimamannya, saudara, di surga bagi kita, saudara. Kalau kita mungkin membaca di bagian yang lain, Bapak Ibu sekalian, bagaimana ketika umat beribadah kepada Allah gitu. Maka Kristuslah yang membawa kita begitu ya, supaya kita layak kepada Allah gitu. Saudara, Kristus melayani di dalam tempat kudus di surga yang kekal itu. Saudara, hal ini juga kalau kita bisa mengambil ya satu pelajaran sederhana Bapak Ibu sekalian, bahwa saudara nggak peduli sebetulnya seberapa tinggi posisi kita begitu ya. Nggak peduli seberapa kita kemudian diberikan tempat tertinggi dimanapun di tengah-tengah dunia ini, saudara. Tuhan mau kita tetap melayani Tuhan gitu ya. Mempunyai hati untuk kita dapat melayani pekerjaan Tuhan. Saudara, Kristus mengerjakannya bagi kita. Itu yang utama, tentang bahwa dalam perjanjian baru, penulis surat Ibrani itu menggambarkan atau mengungkapkan tentang keimamatan Kristus. Yang kedua, saudara, di dalam perjanjian baru yang dituliskan oleh penulis surat Ibrani tentang apa yang dikerjakan oleh Kristus, saudara, itu tentang apa? Tentang pengenalan akan Kristus. Saudara, ayat ke-10 sampai 11 bilang begini, Bapak Ibu sekalian. Maksud saya ayat 10 sampai 11 ya, itu salah copy ya. Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil mengenal aku. Bapak Ibu sekalian, di dalam perjanjian yang baru ini, saudara, menunjukkan bagaimana Allah di dalam Kristus memberikan pengenalan kepada akal budi kita dan kemudian memberikan kepada kita pengertian terhadap pengenalan kita akan Allah dalam akal budi kita dan juga dalam hati kita.
So kenapa ya? Kenapa Allah itu perlu, saudara, memberikan kepada kita menaruh firman-Nya atau hukum-hukumnya dalam akal budi kita dan menuliskannya dalam hati kita. Saudara, Allah tahu bahwa betapa sulitnya bukan bagi kita, betapa tidak mudahnya akal budi kita, saudara, memahami dan mengerti daripada hukum-hukum dan perintah-perintah Tuhan. Saudara, akal budi ya dan pikiran kita seringkali bertentangan dan bahkan melawan daripada hukum-hukum Tuhan. Saudara, seringkali firman Tuhan itu begitu tidak masuk akal begitu ya dalam akal kita, nggak masuk begitu dalam logika kita. Saudara, itu sebabnya kemudian Tuhan itu tidak tinggal diam begitu ya. Di tengah-tengah ketidakmampuan kita untuk mengenal Dia, saudara. Di tengah-tengah limitasi kita mungkin dalam memahami Dia, Allah itu menaruh firman-Nya dalam akal budi kita supaya kita ngerti, supaya kita paham, supaya kita tahu tentang perintah-perintah dan hukum-hukum Tuhan. Jadi itu juga menjadi sebuah sebuah implikasi bagi kita begitu. Waktu kita punya pemahaman akan Tuhan ya, waktu kita diberi hikmat mengenal Dia, saudara, semua itu bukan untuk kesombongan kita begitu ya, bukan untuk kebanggaan diri kita bahwa saya orang yang paling hebat, saya rohani, saya sudah baca Alkitab berpuluh-puluh kali, saya hafal Alkitab, saya tahu ayat mana bicara apa, saya jago menjelaskannya. Itu sama sekali bukan karena kehebatan kita, saudara. Bukan karena kemampuan kita mengerti firman. Bukan karena kita orangnya cerdas, orangnya pintar, orang berhikmat, saudara. Kalau bukan anugerah Allah menaruh firman-Nya di akal budi kita, saudara, nggak mungkin kita mengerti akan kebenaran Tuhan. Bahkan kalau bukan anugerah Tuhan, saudara, memberi kita pengertian ya, kita akan menjadi orang yang sangat menolak dan sangat anti terhadap hukum-hukum Tuhan dan kebenaran Tuhan. Seringkali tidak masuk dalam logika kita. Yang kedua, kalau kita kemudian melihat kenapa Allah mengatakan bahwa Dia menuliskan firman-Nya dalam hati kita. Karena seringkali akal budi kita ya itu bisa mengerti, akal budi kita bisa paham. Akal budi kita bisa tahu, saudara, yang mana benar, yang salah mana. Kita bisa ngerti dengan baik, saudara. Tapi jujur, hati kita seringkali keras, saudara. Hati kita seringkali menolak apa yang kita pahami, saudara. Logika kita setuju dengan kebenaran firman Tuhan, saudara. Pikiran kita betul ini benar, gitu. Tapi hanya berhenti di situ, saudara. Hati kita keras, hati kita itu kemudian tidak mau menerima, bahkan kita menolaknya begitu. Tetapi dalam perjanjian yang baru begitu ya, perjanjian anugerah Allah berikan pada kita, saudara. Allah menuliskan firman-Nya dalam hati kita. Tentu ini gambaran ya, ini metafora, ini penggambaran gitu. Ingin menunjukkan betapa Allah itu, saudara, Dia ingin bukannya menaruh dalam pikiran kita tentang firman-Nya, tetapi bahkan Dia menaruh di hati kita, menuliskannya, saudara. Supaya apa? Supaya kita ingat, supaya kita mengerti, supaya kita menyimpan itu di dalam hati setiap kita. Supaya kita nggak melupakan, saudara, apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang kita pahami tentang kebenaran Tuhan. Saudara, itu sebabnya, Bapak Ibu sekalian, dalam implikasi sederhana yang kita bisa lakukan, saudara, adalah kita perlu terus ya mengkhotbahkan firman Tuhan ke dalam pikiran dan hati kita. Kita perlu mengkhotbahkan Injil itu dalam pikiran, dalam hati kita. Karena pikiran kita seringkali menolak ya. Hati kita pun juga seringkali tidak taat, saudara. Sebabnya kita perlu terus mengkhotbahkan Injil, mengkhotbahkan firman ke dalam pikiran kita, ke dalam hati setiap kita. Saudara, kedua hal ini, Bapak Ibu sekalian, saudara, kedua hal ini, akal budi dan hati, merupakan dua hal dalam diri kita yang Kristus ya, di dalam perjanjian yang baru itu, saudara, Kristus betul-betul concern
Kristus betul-betul perhatikan, saudara. Kristus betul-betul perhatikan itu, saudara. Kristus itu tidak membiarkan akal kita, saudara. Hati kita itu tidak diisi oleh kebenaran firman-Nya. Saudara, ketika kita melihat ya, ketika Kristus begitu konsen terhadap akal budi dan hati kita, saudara, sebetulnya itu juga yang harus menjadi concern kita, gitu ya. Akal budi kita dan juga hati kita. Bapak Ibu sekalian, kita tuh seringkali kejebak ya. Kita tuh seringkali kejebak ke dalam bagaimana mengubah perilaku, gitu ya. Bagaimana merubah sikap seseorang. So kita seringkali kejebak gitu. Gimana sih orang ini karakternya begitu, gitu. Kenapa sih orang itu sikapnya seperti itu? Kenapa sih orang itu perilakunya begitu? Ya. Lalu saudara kita mencari, kalau gitu ya, perlu ada tips-tips ya, perlu ada 5 langkah. Wah, saudara, itu keren gitu kalau ada seminar gitu ya, atau khotbah gitu ya. 5 langkah bagaimana kita mengubah karakter kita gitu. Wah, saudara, itu didengarkan gitu ya. 3 cara, 3 tips untuk mengubah perilaku gitu. Wah, saudara, itu menarik begitu ya. Tetapi saudara, kita seringkali kejebak ya. Saudara, seorang pendeta mengatakan begini, saudara sekalian. Saudara, tips-tips ya atau cara-cara praktis, saudara, itu tidak pernah mengubah hati seseorang. Itu hanya memodifikasi perilaku orang. Gitu. Mungkin kita dulunya itu, kalau Bapak Ibu pernah mendengarkan gitu ya, saya masih ingat khotbah penginjil Barnabas begitu ya. Dia pernah bilang, saudara, ada orang begitu ya ketika di tempat kerja, gitu, dia begitu mati-matian kerja. Dia begitu mati-matian melakukan semua hal supaya dia dihargai, supaya dia diterima, supaya dia dihormati orang begitu. Setelah bertobat, ke gereja gitu ya, pelayanan gitu. Sama, saudara, dia begitu sibuk pelayanan segala macam, dia aktif gitu ya, melakukan semua hal, saudara. Ujung sama juga gitu ya, supaya dia dihargai orang, dipandang lebih rohani, dipandang lebih saleh daripada orang lain begitu. Perilakunya mungkin mirip gitu. Ini di tempat kerja dulu, ini di gereja begitu. Tapi sama hatinya gitu. Sama-sama ingin diterima, ingin dihargai dan seterusnya itu. Saudara, perilaku kita tidak mungkin pernah bisa diubah oleh berbagai tips maupun cara-cara moral yang kita coba usulkan. Saudara, kalau tidak dimulai dari hati yang berubah, pikir akal budi yang diubahkan. Bagaimana akal budi kita bisa berubah? Bagaimana hati kita bisa berubah, saudara? Hanya mungkin kita mengkorbankan Injil, kita mengkhotbahkan firman Tuhan dalam hati dan pikiran kita. Dan waktu Injil mengubah kita dari dalam keluar, saudara, maka dengan pertolongan anugerah Tuhan, perilaku kita pun juga diubahkan oleh Tuhan. Saudara, itu sebabnya Paulus ya pernah mengatakan di dalam Roma 12 ayat yang kedua ya, supaya kita mengalami transformasi akal budi, renew our mind. Saudara, perubahan akal budi, transformasi akal budi, transformasi hati, saudara, itu hanya mungkin terjadi ketika hati kita, akal budi kita itu disentuh oleh Injil Kristus. Hanya mungkin sentuh oleh perjanjian yang baru yang Kristus berikan kepada kita. Nah, itulah Injilnya. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, bahwa dalam perjanjian baru kita melihat tentang konsep keimamatan Kristus. Dan yang kedua, kita melihat tentang bagaimana kemudian setiap orang yang percaya kepada Tuhan, saudara, mengalami di mana mengenal Allah dalam hidup mereka, saudara. Dan Kristus itu kemudian yang ketiga, dia memberikan kepada kita belas kasihan-Nya. Saudara, perjanjian baru yang diberikan oleh Kristus itu bicara tentang belas kasihan Kristus kepada umat-Nya. Surah ayat ke-12 bilang begini, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca saudara, ayat ini ya, terlepas dari konteks besarnya begitu ya, atau kalau kita melepaskan ayat ini dengan pemahaman kita tentang Kristus yang utuh, saudara, maka ayat ini bisa menjadi celah begitu ya bagi orang-orang untuk ya udah gitu ya, kita silakan berbuat dosa
silakan berbuat kesalahan. Toh Kristus juga enggak ingat-ingat gitu ya. Toh Kristus juga tetap mengasihi kita begitu. Saudara, kalau kita lepas dari pemahaman yang utuh mengenai Kristus, ini bisa menjadi celah untuk orang-orang bisa kemudian mengambil kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Saudara. Tapi tentu ini ayat tidak bicara tentang hal itu, Bapak Ibu sekalian. Saudara, ayat ini ingin menunjukkan pada kita ya, tentang anugerah, tentang belas kasihan Allah yang begitu besarnya, yang begitu limpahnya kepada orang-orang yang berdosa. Gitu. Dikatakan bahwa Allah juga tidak mengingat lagi dosa-dosa mereka. Saudara, tidak lagi mengingat, itu berarti bahwa Allah, saudara, waktu Allah mengatakan bahwa dia tidak lagi mengingat dosa kita, saudara, bukan berarti bahwa Allah itu lupa terhadap dosa kita. Ya. Allah adalah Allah yang maha tahu dan Allah yang tidak mungkin melupakan, saudara, apa yang dilakukan oleh umatnya. Ya. Tetapi menarik begini, saudara, Allah itu tidak pernah lupa akan apa yang kita perbuat. Begitu. Tetapi Allah memilih untuk tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Saudara, kata mengingat itu dalam bentuk aktif gitu ya. Satu bentuk yang dilakukan secara aktif untuk mengingat, saudara. Allah itu tidak dengan aktif tanda kutip mengingat setiap dosa dan pelanggaran akan setiap umatnya. Saudara, kita ya manusia, saudara, kita itu seringkali saudara, kita itu bisa saja teringat sesuatu gitu ya, tanpa sengaja ya. Waktu kita teringat sesuatu tanpa sengaja, misalnya ya, kita bisa mengalami di mana ada peristiwa yang sama atau yang mirip begitu ya. Lalu kita ingat, wah ini pernah terjadi seperti itu di waktu yang dulu, saudara. Itu ketika kita teringatkan satu peristiwa tanpa sengaja, ya, saudara. Tetapi Allah, saudara, dengan sengaja untuk tidak lagi mengingat akan dosa-dosa umatnya. Saudara, ini menunjukkan pada kita bahwa betapa Allah itu penuh dengan merciful. Saudara, di dalam ayat yang ke-12, saudara, di dalam terjemahan bahasa Inggris mengatakan bahwa I will be merciful. Allah itu akan menaruh belas kasihan, penuh dengan belas kasihan kepada umatnya. Saudara, tetapi ini ayat ya, atau ini bagian menunjukkan pada kita betapa Allah ya dalam anugerahnya, saudara, dia tidak mengingat dosa kita, tetapi saudara, Allah itu lebih memberikan belas kasihannya kepada kita. Atau kalau saya mau mengatakan bahasa yang berbeda, saudara, Allah tidak concern kepada apa yang salah, atau Allah tidak concern kepada apa yang diperbuat oleh umatnya, tetapi Allah memberikan belas kasihannya kepada umatnya yang bersalah itu. So, karena dengan belas kasihanlah, saudara, Allah itu mengasihi kita sebagai umat yang dikasihinya. Saudara, waktu kita melihat ya Allah yang seperti demikian, saudara, ini pun juga menjadi pembelajaran yang penting bagi kita, saudara. Yang Tuhan ingin bukan kita makin banyak mengingat apa yang menjadi kesalahan orang lain, saudara, tetapi berapa banyak kita memberikan belas kasihan kepada mereka. Dan itu yang Allah kerjakan gitu. Allah lebih banyak berbelas kasihan kepada kita ya. Dan bahkan dia tidak lagi mengingat setiap pelanggaran dan dosa kita. So, kenapa? Karena seluruh hutang dosa kita, seluruh pelanggaran kita sudah diselesaikan, sudah dibayar lunas oleh Allah di dalam dan melalui salib Kristus. So, seluruh pelanggaran kita, seluruh dosa kita itu sudah dibayar lunas dalam darah Kristus. Sekarang Allah memberikan anugerahnya begitu limpah kepada kita. Yang Allah mau kita merespon anugerah Allah yang begitu besar itu. Yang Allah rindukan bila kita dapat merespon anugerahnya yang begitu nyata, begitu limpah yang Ia berikan kepada kita, dan kita mengasihi Tuhan dengan kita hidup meninggikan nama Tuhan. Saudara, belas kasihan kita terhadap orang lain itu akan menunjukkan seberapa kita mengerti belas kasihan Allah pada kita. Saya ulangi, Bapak sekalian, saudara, belas kasihan kita kepada orang lain menunjukkan seberapa dalam kita mengerti belas kasihan anugerah Allah pada kita. Saudara, kita yang seringkali tidak taat, kita yang seringkali tidak setia pada Tuhan, kita yang seringkali melanggar firman Tuhan,
tetapi Allah dengan setia memberikan anugerahnya, belas kasihannya pada kita. Sekarang Tuhan mau kita melakukan hal yang sama, saudara, memberikan belas kasihan yang Tuhan telah berikan pada kita. Dan belas kasihan yang Allah berikan pada kita itu memberikan pada kita potensi, kemampuan, kekuatan untuk kita pun juga dapat melakukan hal yang sama kepada orang lain di sekitar kita. Sudah biarlah teladan dan pengajaran Kristus itu sungguh-sungguh menjadi satu lensa kita, cara pandang kita dalam kita menjalani hidup kita di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah masa anugerah yang Allah berikan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini untuk kebenaran firman yang kami boleh sama-sama renungkan ya Tuhan. Tuhan, tolong kami, mampukan kami ya Tuhan, untuk kami boleh memahami betapa kami dilayakkan oleh Tuhan, oleh karena Kristus yang melayakkan kami. Kami hari ini bisa beribadah, bahkan nanti Tuhan di dalam surga kekal itu kami dapat berjumpa dengan muka dengan Allah. Itu semua karena Kristus yang memungkinkannya buat kami ya Tuhan. Tuhan, tolong kami, Engkau yang telah beranugerah kepada kami Tuhan, Engkau juga kiranya terus menolong kami untuk kami bisa terus mengingat, untuk kami terus bisa memahami, mengenal akan Engkau dengan dalam ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh sungguh-sungguh hidup di dalam kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan, sebagaimana Engkau mengasihi kami Tuhan, sebagaimana Engkau berbelas kasihan pada kami, mampukan kami juga untuk dapat berbelas kasihan kepada orang-orang di sekitar kami. Terpuji nama Tuhan, kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin.